Hai anak-anak yang berada di rumah ya, apa kabar kalian semua? Miss harapkan semua dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Persatuan dalam perbedaan. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yang pertama, siswa dapat menggali informasi penting dari buku sejarah ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian yang ketiga, makna proklamasi kemerdekaan. Yang keempat, mensyukuri persatuan dan kesatuan sebagai anugerah ya dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kelima, pola lantai beserta tujuan pola lantai. Nah, baik anak-anak, kita akan ke muatan bahasa Indonesia. Nah, di sini ya Miss sudah memberikan kalian teks yang berjudul Detik-detik menjelang proklamasi. Nah, di dalam teks ini diceritakan bahwa puncak perjuangan bangsa Indonesia itu ya, tepatnya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus ya. Nah, proklamasi kemerdekaan ini disampaikan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ya. Adapun tempatnya yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945 ini ya, massa memadati Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 guna menjaga keamanan upacara pembacaan proklamasi. Ya. Nah, kemudian dari pagi ya, banyak tokoh-tokoh yang datang ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 itu ya, antara lain ada Maramis, kemudian ada Buntaran Marto Atmojo, Latu Harhari, ya, Abi Kusno Cokrosioso. Ada juga Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantoro, Sam Ratulangi, ada Sartono, Sayuti Melik, Pandu Kartawiguna, M. Tambrani, ya Dr. Muwardi, kemudian ada Trimurti dan Pringgo Digdo. Nah, dalam acara ini ya kira-kira dihadiri 1.000 orang. Nah, acara yang direncanakan pada upacara bersejarah ini ya sebagai berikut. Yang pertama itu ada pembacaan teks proklamasi yang dibacakan nanti oleh Soekarno dan Hatta. Kemudian 2 itu ada pengibaran bendera merah putih. Dan yang ketiga sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Nah, tepatnya pada Jumat ya pukul 10 Bung Karno dan Bung Hatta itu keluar dari serambi depan diikuti oleh Ibu Fatmawati. Nah, kalian bisa dari cerita ini ya, kalian bisa baca lagi ya. Kemudian dari sini ya, dari teks ini kalian bisa membuat 6 pertanyaan ya berdasarkan isi teks yang berjudul Detik-detik menjelang proklamasi di teks tersebut. Nah, gunakan kata tanya, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ya, dari teks itu ya, kalian bisa menggunakan kata tanya, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana, sehingga nanti bisa menjadi satu kesatuan ya, bisa kalian kembangkan menjadi teks dengan kata-kata kalian sendiri. Ya, bisa kalian kerjakan nanti di buku latihan kalian. Nah, kita akan lanjut kembali ke muatan IPS ya. Nah, dalam muatan IPS ini ya kita akan belajar mengenai makna proklamasi kemerdekaan. Nah, adapun maknanya ya proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, bentuk pernyataan bahwa negara Indonesia negara merdeka. Nah, proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi pernyataan bahwa Indonesia itu merupakan negara yang merdeka. Ya, sebagai negara yang merdeka, kemudian muncul pengakuan dari negara lain bahwa Indonesia telah merdeka. Ya. Nah, kemudian yang kedua, puncak perjuangan bangsa Indonesia, di mana perjuangan rakyat itu mengusir penjajah harus ditebus dengan darah dan juga air mata. Ya, semua pengorbanan terbayar ketika Indonesia berhasil
memproklamasikan sebagai negara yang merdeka. Nah, kemarin kita sudah lewat ya, 17 Agustus kita sudah merdeka ya. Yang tahun ini kita merdekanya ya ke-76 ya. Tetap semangat ya, walaupun kita masih berjuang melawan pandemi ini ya. Nah, semoga dalam pandemi ini kita bisa belajar, kita sehat ya, semua dalam keadaan sehat. Nah, kemudian yang ketiga, bukti bahwa Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan. Nah, proklamasi menandai akhirnya penjajahan di bumi ini. Nah, hal ini juga menandai bahwa kehidupan baru bangsa Indonesia menuju masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian yang keempat ya, naiknya martabat bangsa Indonesia. Ya, dulunya Indonesia merupakan negara yang terjajah. Namun, sejak adanya proklamasi, bangsa Indonesia telah terlepas dari penjajah, sehingga martabat bangsa Indonesia itu menjadi terangkat di mata dunia. Oke, baik anak-anak, kita akan kembali ke muatan IPA. Nah, pada muatan IPA ini kita akan belajar tentang makhluk hidup, cara makhluk hidup menyesuaikan diri ya. Nah, di sini misalkan mengajarkan pada kalian tentang bagaimana penyesuaian diri dari pohon jati dan kaktus. Nah, yang pertama kita akan belajar penyesuaian diri pohon jati ya. Nah, pohon jati ini menyesuaikan diri dengan cara mengugurkan daunnya saat musim kemarau. Nah, tujuannya ya agar tidak terjadi penguapan yang berlebihan yang dapat menyebabkan tumbuhan kekurangan air dan mati. Nah, penguguran daun pada musim kemarau juga dilakukan oleh tumbuhan lain seperti mahoni, kedondong ya. Nah, walaupun tidak sebanyak pada pohon jati. Oke, kita akan menuju ke nomor 2 ya. Nah, di sini kita akan belajar penyesuaian diri tentang kaktus ya. Nah, habitat asli tanaman kaktus sebenarnya adalah tanah yang kering seperti gurun. Nah, oleh karena itu tanaman ini menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang kering dan panas. Nah, kaktus dapat bertahan hidup di daerah gurun karena mampu mengatur penggunaan air secara efektif. Nah, adapun ciri-ciri yang dimiliki kaktus. Batang tebal karena tersusun atas jaringan atau spons. Yang kedua, akar yang panjang dan banyak. Yang ketiga, daun berbentuk duri. Nah, kembali ke muatan PPKN. Nah, di sini dalam muatan PPKN kita akan belajar tentang perbedaan ya, perbedaan fisik, perbedaan kegemaran maupun perbedaan agama ya. Nah, setiap perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang bagi kita untuk bersatu. Tuhan menciptakan perbedaan dengan tujuan agar manusia saling mengenal, berinteraksi, saling memahami, dan memberi manfaat satu sama lain. Namun, perbedaan akan menjadi masalah jika kita tidak menyikapinya dengan baik. Nah, ada cara menyikapi perbedaan yang baik. Yang pertama, mengembangkan cara berpikir positif dalam diri. Yang kedua, hindari sikap merendahkan orang lain dan menganggap bahwa diri sendiri paling hebat. Yang ketiga, meningkatkan kepekaan terhadap orang lain. Yang keempat, bersikap sabar, toleran, dan dengan siapapun. Nah, baik, kita akan kembali ke muatan SBDP. Nah, pada muatan SBDP kita akan belajar pola lantai. Yang pertama itu pengertian pola lantai ya. Nah, pola lantai itu adalah pola yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang. Nah, pola lantai sebenarnya merupakan teknik penguasaan panggung seorang penari. Nah, fungsi pola lantai untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Nah, adapun macam-macam pola lantai ya. Ada pola lantai vertikal. Ya, bisa kalian lihat di video ini. Nah, bentuknya ya garis vertikal, garis lurus dari depan ke belakang. Itu garis vertikal. Kemudian pola lantai horizontal. Itu membentuk garis lurus ke samping. Ya.
Kemudian ada pola lantai diagonal. Dia membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Yang keempat itu ada pola lantai melingkar, membentuk garis lingkaran. Nah, yang kedua itu ada juga tujuan pola lantai ya. Nah, tujuan pola lantai ini yaitu untuk memperindah pertunjukan karya tari. Nah, oleh karena itu dalam pembuatan pola lantai harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Bentuk pola lantai, kemudian makna pola lantai itu, jumlah penari atau ruang, tempat pertunjukan, dan gerak tari. Jadi penampilan gerak tari itu tidak terlepas dari desain garis dan desain pola lantai. Nah, ada dua jenis desain garis ya, ada garis lurus dan garis lengkung. Kemudian pada desain garis lurus memberikan kesan lembut tetapi juga lemah. Garis-garis mendatar memberikan kesan istirahat. Sedangkan garis-garis yang tegak lurus memberi kesan ketenangan dan keseimbangan. Garis melingkar atau melengkung memberi kesan manis, sedangkan garis menyilang atau diagonal memberikan kesan dinamis atau kuat. Jadi, desain-desain garis tersebut di atas tidak hanya dapat dibuat dengan garis-garis tubuh dan tangan serta kaki penari, tetapi dapat juga dibentuk dari jejak atau garis-garis yang dilalui oleh seorang penari atau garis di lantai yang ditinggalkan oleh penari. Nah, kemudian ada jenis-jenis tarian ya, baik jenis penyajian dalam tari itu ada tari tunggal, ada berpasangan maupun kelompok. Nah, properti yang digunakan penari dapat memberi bentuk desain atas maupun desain bawah. Nah, baik anak-anak, terima kasih yang sudah menyimak videonya Miss. Kita akan ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.